Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Para ikhwan, begitu pula anak-anak kita semua, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ulang kembali ya. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari kelima dari bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Jihad. Bukan merupakan bulan bermain-main, berleha-leha, bersenang-senang, tapi Ramadan merupakan bulan bagi orang-orang yang berjihad. Pertama, berjihad berhadapan dengan hawa nafsunya. Dia berjuang untuk dapat meluruskan kembali hadirin sekalian jiwanya, membebaskan dari penjajahan hawa nafsu yang selama ini membuat kita kehilangan kemerdekaan, kebebasan dan juga kemanusiaan serta akal sempurna kita. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi mereka-mereka yang berjihad di jalannya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami dalam seluruh arena perjuangan hidup ini, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami hingga mereka menempuh perjalanan hidup mereka dengan segala kemudahan, meraih kesuksesan, meraih juga kemuliaan di dunia maupun di hari akhir. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebagian orang beranggapan berjihad ini hanya berjihad di medan perang. Padahal kita diperintahkan berjuang dalam seluruh aspek kehidupan kita. Anak-anak kita semua yang belajar menuntut ilmu di jalan Allah, kalau diniatkan karena Allah, jihad. Setelah menuntut ilmu, lalu masing-masing memegang jabatan, pekerjaan dan profesi, mereka berjuang melalui profesinya, melalui jabatannya di jalan Allah, merupakan jihad. Hingga seorang pedagang asongan yang memikul hadirin sekalian, barang dagangannya berkeringat, bercucuran, letih, lelah, kalau semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan jihad yang besar di jalan Allah. Seorang aparat kepolisian yang menjaga keamanan dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah. Seorang aparat TNI juga yang bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha-Nya, dia niatkan karena Allah, itu juga merupakan jihad di jalan Allah. Seorang pejabat lurah, camat, wali kota, apabila mereka bekerja untuk Allah, bekerja untuk bangsa, bukan hanya menerima keuntungan dunia, tapi mereka menerima ganjaran jihad yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepala negara bila berjuang dengan tulus, jujur, bersih, membela rakyat, mesejahterakan mereka, dan karena Allah tujuannya, itu juga merupakan jihad di jalan Allah. Sedangkan berjihad di medan perang hanya kalau diperlukan kita berhadapan dengan musuh. Tapi berjihad menghadapi hawa nafsu kita, menghadapi kekuatan syaitan, ini merupakan jihad yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dengan syarat kita berjalan benar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang berjuang dengan tulus, Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya kepada mereka. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang digoda oleh kecantikan, kekuasaan, tapi ternyata dia tetap tegar menolak untuk mengikuti bujuk rayu keindahan kecantikan semata-mata karena Allah. Akhir
dari perjuangannya kemenangan, kemuliaan, dimuliakan di hadapan raja, dimuliakan di hadapan umat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kisahnya sebagai kenangan dan pelajaran buat kita. Kalau dia tidak menjaga dirinya, jujur, bertakwa kepada Allah, menuruti kemauan wanita yang menggodanya, tidak mungkin raja akan tertarik, akan terpesona menyaksikan kejujuran dan kebersihan hidup Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi kita berjuang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tidak pernah sehari pun beristirahat. Tapi perjuangan Nabi tidak sia-sia. Antum semuanya merupakan buah dari perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap ada seorang masuk ke dalam Islam, berada dalam Islam, Nabi memiliki saham. Karena apa? Itu merupakan tanam dan hasil perjuangannya. Begitu juga para sahabatnya. Begitu juga yang datang setelah generasi sahabat yang berjuang di jalan Allah, Allah tidak akan sia-siakan sama sekali upaya dan jerih payah mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, hidup ini sebenarnya jihad dan mujahadah. Arti jahada yujahidu mempunyai dua makna. Pertama, hadirin sekalian, badlul juhdi, kita mengeluarkan kemampuan kita secara maksimal. Kemudian wa tahammulul jahdi, dan siap menanggung derita, karena tidak ada perjuangan yang tidak menanggung derita. Orang-orang yang berleha-leha, yang bermalas-malasan, makan dari piring perak, menggunakan sendok emas di rumah kaca, orang-orang yang tidak akan pernah sama sekali meraih kemuliaan. Perhatikan coba, pohon-pohon hijau yang tumbuh di tempat-tempat yang teduh, yang cepat mengeluarkan daunnya dan batangnya, bandingkan dengan pohon-pohon kuat yang keras seperti pohon jati, pohon rambutan. Kalau digunakan kayu bakar, mana yang lebih banyak apinya? Pohon keras. Kalau pohon angsana yang cepat tumbuhnya, kalau kita gunakan untuk bahan bakar, yang banyak keluar asapnya dan suaranya pletek, tapi apinya sedikit. Tapi kalau kayu-kayu keras, apalagi yang terkena matahari yang cukup lama, dia menghasilkan api yang lebih banyak tanpa mengeluarkan suara, dan asapnya pun sedikit. Begitu juga orang yang biasa ditempa oleh kesulitan, oleh penderitaan, mereka-mereka yang siap berhadapan dengan tantangan hidup ini. Kita belajar dari Al-Quran kisah Ashabul Kahfi. Allah sebutkan kisah mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Kisah Ashabul Kahfi ini beberapa pemuda yang enggak disebutkan oleh Allah berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan 8, anjingnya yang ke-9, ada yang mengatakan 7. Tidak penting bagi kita jumlahnya, tapi yang jelas ini menggambarkan kepada kita kisah tauladan dari para pemuda yang berhadapan dengan penguasa yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, mewajibkan rakyat-rakyatnya untuk menyembah dirinya. Ketika pemuda ini yang beriman kepada Allah dan mengajak orang di sekitarnya untuk beriman kepada Allah, meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah, ketika dihadirkan di hadapan raja, mereka diancam dengan hukuman mati. Tapi mereka sama sekali menolak dan tegar di hadapan ancaman tersebut. Allah sebutkan kisah mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka orang-orang, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Bukan hanya percaya, bukan hanya yakin, tapi iman antara pemahaman, keyakinan dan pembuktian dalam hidup. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dengan keimanan mereka kami tambahkan lagi hidayah kami pada mereka. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berhadapan dengan ancaman. Ketika mereka ditanya siapa Tuhan mereka, mereka menjawab apa? Warabatna ala qulubihim idh qamu, ketika mereka berdiri di hadapan penguasa, di hadapan masyarakat yang mayoritas menyembah selain Allah.
idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ketika ditanya siapa Tuhan kalian, mereka menjawab Tuhan kami adalah Rabb, penguasa pencipta seluruh alam raya dan isinya langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Sekali-kali kami tidak akan memohon, tidak akan menyembah, tidak akan berdoa kepada selainnya. Lan nad'uwa min dunihi ilah laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan hal ini, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kami telah melakukan perbuatan dusta, perbuatan yang tidak benar dan melampaui batas. Bagaimana mungkin makhluk sesama kita sembah dan jadikan sebagai Tuhan, padahal Allah yang menciptakan semua itu. Lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Sesungguhnya mereka kaum kami telah mengangkat Tuhan hasil buatan dan ciptaan mereka. Bukan Tuhan yang menciptakan kita, tapi mereka menciptakan Tuhan yang mereka sembah. Ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka mengangkat selain dari Allah sebagai Tuhan dan sembahan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak menghadirkan bukti argumentasi hukum tersebut dan membiarkan mereka dalam keadaan hidup. Bahkan mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana terkadang mereka membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri untuk membuat tubuh mereka tidak mengalami kerusakan. Setelah 300 tahun mereka bangkit, mereka berada pada zaman yang berbeda. Ternyata pada zaman tersebut penguasa dan rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembah selain Allah. Ketika mereka bangkit menemukan hal tersebut atau mereka ditemukan oleh penguasa dan masyarakat pada saat tersebut, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka, kehidupan mereka untuk menjadi bukti bagi mereka yang hidup dan bagi kita semua akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah mendukung dan melindungi orang-orang yang berjuang di jalannya. Antum para pemuda ini semua bisa menjadi sesuatu yang besar. Bisa datang melakukan hal-hal yang kembali manfaatnya, gunanya untuk bangsa negara dan dicatat dalam buku sejarah dengan tinta emas sebagai orang-orang yang betul-betul meninggalkan pesan, kesan dan perjuangan yang indah. Seperti Bilal bin Rabah. Siapa yang kenal Bilal dulu sebagai seorang hamba sahaya? Tapi dengan keimanan, perjuangan, pengorbanannya, siapa yang tidak kenal di antara kita Bilal? Siapa yang tidak kenal Ammar bin Yasir? Siapa yang tidak kenal Yasir? Padahal mereka orang-orang yang hidup pada zaman-zaman yang amat primitif. Tapi keimanan mereka yang mengangkat derajat dan martabat mereka menjadi cerita tutur dan tauladan bagi kita semua. Maka alangkah indahnya bila antum pemuda-pemuda yang sedang menuntut ilmu pada saat dalam usia muda, kalau betul-betul menjadi pejuang-pejuang yang selalu hadirin sekalian menjadi tuan dari hawa nafsunya. Bukan hawa nafsu menjadi tuannya, tapi menjadi tuan dari hawa nafsunya, menyesuaikannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya dan jalannya. Maka apa yang diraih Nabi Allah Yusuf, yang diraih oleh Ashabul Kahfi, yang diraih juga oleh pemuda dari surat Yasin, pemuda dari surat Ghafir atau surat Mu'min yang Allah gambarkan, antum bisa meraihnya karena antum sama-sama dengan mereka sesama manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Oleh karena itu kita jumpai hadirin sekalian, orang yang sukses adalah orang-orang yang bekerja keras, yang bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang tidak mudah mengikuti hawa nafsunya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum uthnan. Yang paling aku takuti, yang menjadi ancaman buat kalian, dua hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa. Kebiasaan menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu, mengikuti arus, merasa mudah, tidak ada hal-hal yang berat yang menantang diri. Mengikuti arus lama-kelamaan akan berbenturan dengan tebing, dengan batu dan masuk ke dalam jurang. Hingga Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsumu, dia akan menjerumuskan kamu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tulul amani,
angan-angan yang panjang. Umur cuma 60 tahun, angan-angannya panjang. Mau bertobat nanti, mau kembali ke jalan Allah nanti. Tahu-tahu datang ajal menjemput dirinya, wal iyadzubillah. Hawa nafsu kalau kita ikuti akan membuat angan-angan kita panjang, membuat kita terlena. Akhirnya yang terjadi, wal iyadzubillah, begitu keadaan benar-benar dalam keadaan yang amat sulit, datang petaka dan bencana, baru pada saat itu kita menyesali kenapa kita membiarkan kita ikut hawa nafsu dan terlena oleh angan-angan. Saya mengenal beberapa pejabat tinggi negara pada saat era Pak Harto dulu. Hampir setiap hari televisi selalu meliput beritanya, menyampaikan pernyataannya sebagai seorang menteri. Dan dia juga hari sekali selalu membawa nama Presiden Soeharto yang pada saat itu penguasa tertinggi di negeri kita ini. Subhanallah, masih pada era Soeharto. Ketika datang waktu tua, saya jumpai dia terseok-seok hadirin sekalian menggunakan mobil Volvo yang sudah tua, masuk ke dalam sebuah masjid. Saya perhatikan dia, saya lihat kemana kejayaannya. Kemana hari ini sekalian sikapnya yang dulu bersikap keras terhadap umat Islam, bersikap tegas, ternyata berakhir dengan kondisi dan keadaan yang amat lemah, tidak berdaya sama sekali. Banyak pejabat-pejabat yang tadinya hari ini sekalian keras terhadap ulama Islam, bahkan mengancam mereka, menangkap mereka. Begitu dia dicopot dari jabatannya, datang hari tua, ternyata apa? Dia menghadiri acara kuliah subuh bersama di antara para masyarakat. Begitu bertemu dengan ulama yang sering diganggu, datang ke hadapannya, saya minta maaf, saya menyesal dulu telah menghalang-halangi Anda untuk menyampaikan dakwah. Begitu hari tua datang, menjadi orang yang lemah, tidak berdaya, baru dia merasakan masa lampau merupakan masa yang paling membuat dirinya sedih, berduka dan menderita. Bahkan di antara mereka ada yang masuk penjara. Dari macan yang mengerikan berubah menjadi macan ompong yang tidak berdaya hari ini sekarang, atau macan kertas. Tapi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, walaupun di penjara, hidupnya mulia seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi walaupun seorang merdeka, tapi kalau perbuatannya hina, orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, terbawa oleh angan-angan dan kesombongan, orang semacam ini cepat atau lambat pasti akan merasakan akibatnya. Nah, buat kita semua hadirin sekalian, dalam bulan puasa yang merupakan bulan perjuangan bagi kita semua, mari kita membiasakan melatih diri kita untuk menghadapi hawa nafsu kita. Tidak semua keinginannya dituruti. Yang sejalan dengan keridhaan Allah kita ikuti, yang tidak sejalan kita pilih. Bermanfaat tidak untuk kita. Kalau tidak bermanfaat malah mendatangkan kerugian di masa akan datang, sebaiknya kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari kita di masa akan datang hari-hari yang lebih indah, lebih mulia, penuh dengan perjuangan, pengabdian kepada Allah, dan kita menyadari hidup kita manusia ini bukan hanya untuk makan, minum, bersenang-senang mengikuti hawa nafsunya, tapi hidup kita untuk bekal yang kita persiapkan bagi hari yang kekal di hari kemudian nanti, dengan kita hidup memberikan arti dalam hidup ini. Bukan kita bergantung mengambil manfaat dari bangsa, dari negara dengan merugikan rakyat, tapi kita mampu untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya, meneguhkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita, dan memberikan hadirin sekalian kesegaran dalam keimanan kita yang membantu kita untuk selalu dalam hidup ini mengingat Allah, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa idhu alaina sinin ba'da sinin. Allahumma inna ala siyam wa inna ya rabbana ala qiyam wa inna ya rabbana fi Ramadanina ala tilawati kitabik wa tadabburihi warzuqna fahmah
وأعنا على العمل بما فيه وأعنا على تبليغه لعبادك بالحكمة والموعظة الحسنة في صدق وإخلاص وتقبل منا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك يا ربنا في أولادنا طلاب العلم وارزقهم علما نافعا وقوي عزيمتهم وقوي أزمهم يا رب واجعلهم من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.